Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu di pagi hari yang indah ini kami datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa boleh nyata di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus Tuhan telah mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus untuk kami boleh datang bersama-sama memuliakan Engkau. Dan menjadi dasar daripada persekutuan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau urapi kami semuanya, terangi hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Lembutkan hati kami untuk bisa mengerti dan memahami firman Tuhan, lalu kami mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Baik kami yang duduk diam, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah manusia biasa dan yang berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan dan sucikan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah hanya kebenaran firman Tuhan saya yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jam ke depan pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Pembacaan Alkitab dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya. Saya izin buka masker. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memasuki Paskah yang kedua, kita boleh berkumpul lagi. Meskipun tadi pagi sempat hujannya lebat, tapi ternyata hanya untuk membangunkan kita dari kenyamanan tidur, untuk mempersiapkan diri datang beribadah kepada Tuhan. Melalui pembacaan kita pada hari ini, PGI memberikan tema yaitu pertobatan ekologi sebagai persembahan hidup. Pertobatan ekologi sebagai persembahan hidup. PGI atau Persekutuan Gereja Indonesia mengeluarkan tema seragam dan juga sekaligus liturgi seragam yang dikhususkan untuk peringatan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, hari Jumat kemarin. Tentu saja hal ini tidak sekedar turut ramai atau biar gereja-gereja di Indonesia dikatakan juga up to date dengan apa yang sedang viral dibicarakan oleh masyarakat secara internasional. Melainkan tentu PGI mengeluarkan tema seragam bahkan juga sekaligus liturgi seragam adalah untuk atau sebagai bentuk kepedulian yang ingin mengajak seluruh warga gereja untuk membuka mata secara lebar-lebar terhadap kondisi alam, kondisi lingkungan di mana tempat kita berpijak, rumah kita. Lalu turut ambil bagian di dalamnya dan turut berkontribusi apa yang harus dilakukan terhadap alam ini. Tidak hanya menjadi orang yang berkomentar, wah kenapa kejadian terjadi di sini, bencana alam terjadi di sini, masalah terjadi di sini. Tetapi lebih daripada itu, berkontribusi terhadap alam ini. Secara bersama-sama dengan seluruh
umat manusia di dunia memperingati Hari Bumi, yaitu 22 April, menjadi kesempatan bagi gereja untuk merefleksikan diri, merajuk pada tradisi yang diawali dari tanggal 22 April 1970 yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Bumi Internasional. Karena sebelumnya, yaitu di tahun 1969 terjadi demonstrasi yang besar-besaran di Amerika Serikat, di mana sekitar 20 juta orang di berbagai kota-kota bagian di Amerika Serikat melakukan demonstrasi oleh karena prihatin terhadap kondisi bumi yang semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema seragam kita, saya ulangi lagi, pertobatan ekologi sebagai persembahan hidup. Bapak Ibu, apa sih itu ekologi? Mungkin ada di antara kita sudah familiar dengan kata ekologi, tetapi juga mungkin ada yang belum, ya, tidak berdosa. Mari kita belajar bersama. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya, atau ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berasal dari kata Yunani, yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Nah, ekologi ini mempunyai prinsip-prinsip Bapak Ibu. Prinsip-prinsip yang pertama adalah interaksi. Adanya interaksi di dalam alam sekitar antara makhluk hidup dan alamnya, yang kemudian diberikan istilah biologis, yaitu komponen biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup dan abiotik adalah makhluk non lingkungan, makhluk tidak hidup. Nah, adanya interaksi contohnya seperti ini. Daerah yang suhu tanah, suhu, kemudian curah hujan mempengaruhi kesuburan tanaman. Nah, kemudian juga karena adanya cahaya matahari, lalu kemudian karbon dioksida yang dapat membantu proses fotosintesis untuk tanaman. Itu komponen abiotik mempengaruhi atau secara interaksi mempengaruhi biotik. Lalu sebaliknya, komponen biotik atau makhluk hidup mempengaruhi abiotik adalah daerah yang mempunyai tanaman yang subur, tentu udaranya menjadi sejuk atau dingin. Kemudian daerah yang tanamannya banyak dan subur, tentu akan mempunyai penyimpanan air di tanah yang banyak. Tentunya hal ini menjadi berinteraksi satu dengan yang lain. Lalu kemudian prinsip yang kedua adalah saling kebergantungan. Tentu kita tahu bersama bahwa antara makhluk hidup dan lingkungan itu saling ketergantungan. Makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan alam ini untuk tempat berpijak, membutuhkan alam ini untuk bisa beraktivitas. Demikian juga dengan alam ini membutuhkan sentuhan-sentuhan makhluk hidup untuk bisa membuat mereka lebih baik dan lebih aman. Lalu kemudian prinsip yang ketiga adalah keanekaragaman. Keanekaragaman yang ada di dalamnya, yang di dalam istilah biologi juga disebut keanekaragaman hayati dan keanekaragaman non hayati. Ya, pelajaran hari ini agak biologi-biologi dikit karena Hari Bumi. Nanti untuk lebih jelasnya boleh kita buka-buka di Google kalau sudah lupa pelajaran sekolah. Saya juga masih buka-buka, lupa. Oke, selanjutnya keharmonisan. Tentu tadi juga ada di liturgi, tentu kalau kita berjalan seimbang antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau alam sekitar, tentu akan terjadi keharmonisan. Lalu kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk berkelanjutan, bersama-sama maju di dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing sebagaimana Allah telah menciptakan, baik itu makhluk hidup maupun alam sekitar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai ayat yang juga termasuk familiar dan mungkin sudah kita hafal di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian pasal 1
ayat 26 dan juga 28. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata merayap di bumi. 28. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Allah selesai menciptakan alam semesta, lalu Allah memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan bumi atau menjaga melestarikan alam sekitar. Namun kata taklukkanlah dan kata menguasai yang sering disalahartikan oleh manusia. Dan hal ini membuat manusia dengan sebebas-bebasnya mengeksploitasi alam sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok-kelompok tertentu, karena ketamakan manusia sehingga alam menjadi rusak. Oleh karena banyak yang menyalahartikan terhadap kata tadi. Nah, Bapak Ibu, ada suatu perdebatan yang terjadi. Salah seorang tokoh, Lynn White, dia mengatakan bahwa teologi Kristen menjadi penyumbang terbesar terhadap kerusakan alam. Wah, luar biasa sekali. Teologi Kristen merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan alam. Merajuk pada ayat tadi. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Nah, lalu seorang ahli teolog juga, mungkin kita kenal, yang dia aktif di dalam menulis buku etika dan ekologi, Pendeta Robert P. Borong, di dalam bukunya Teologi Kristen dan Ekologi, dia mengatakan bahwa tidak. Dia menampik atau membantah akan pernyataan Lynn White ini, yang mengatakan bahwa teologi Kristen menjadi penyumbang terbesar kerusakan alam. Dengan menjelaskan dalam bukunya bahwa itu merupakan panggilan bukan untuk menguasai dan taklukkan alam sekitar, namun itu adalah panggilan untuk mengelola dan memelihara alam semesta. Hanya rasionalitas manusia sajalah yang membuat manusia itu hanya berpikir bagaimana untuk kepentingannya, sehingga hal itu dibuat menjadi keliru. Jadi saya rasa kita semua juga di sini sebagai orang percaya tidak setuju bahwa teologi Kristen menjadi penyumbang terbesar untuk kerusakan alam. Tetapi kalau orang Kristen menjadi penyumbang untuk kerusakan alam, bisa jadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, krisis ekologi ini didasarkan oleh sifat manusia dengan moralitas dan spiritual yang sudah hancur. Kerusakan lingkungan dalam perspektif teologi Kristen bukan hanya melawan pencipta alam semesta, namun tanpa disadari manusia sudah menjadikan diri sendiri menjadi musuh atau bermusuhan terhadap alam semesta. Yang pertama, melawan Allah karena melawan apa yang merupakan perintah Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 dan juga 28 untuk menjaga dan melestarikan. Lalu kemudian menjadikan diri sendiri bermusuhan dengan alam. Oleh karena ulah manusia, memang kerusakan alam ada dua macam. Bisa terjadi karena faktor alam itu sendiri, tetapi juga terjadi karena ulah manusia. Sehingga karena ulah manusia menyebabkan merugikan manusia itu sendiri. Kita bisa tidak menutup mata melihat kondisi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, asap dan lain-lain sebagainya yang merupakan ulah daripada manusia itu sendiri. Belum lagi dengan istilah pemanasan global atau global warming, yaitu pemanasan bumi dengan suhu derajat di atas rata-rata dan semakin cepat meningkat. Sehingga ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa bumi ini akan hancur oleh karena ulah manusia itu sendiri. Nah, sebagai warga gereja, kita diajak melalui perenungan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan juga 2 yang dikemas dalam tema pertobatan ekologi sebagai persembahan hidup.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat ini, pembacaan ini dimulai dengan kata karena itu. Berarti ada sesuatu yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu kemudian dimulai karena itu. Merupakan dorongan kemurahan Allah yang disampaikan pada pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-36. Kemudian juga suatu nas yang merupakan puncak dari seluruh diskusi teologi Rasul Paulus secara langsung, karena menunjuk pada pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36, dan secara tidak langsung apa yang sudah diucapkan atau apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus dari pasal 1 hingga pasalnya yang ke-11. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, berangkat dari demi kemurahan Allah, kita bersama-sama di tempat ini diajak untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita kalau diajarkan, dinasehati untuk mempersembahkan hidup, kemudian berubahlah oleh pembaharuan budimu, mungkin sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Itulah kita manusia, terlalu lemah dengan kedagingan kita. Tetapi mari bersama-sama kita berangkat dari kata demi kemurahan Allah. Kata demi kemurahan Allah sudah sering kita dengarkan. Tetapi mari kata demi kemurahan Allah ini kita bawa ke dalam pribadi kita dengan sambil merenung kemurahan Allah. Mari kita merasakan betapa besar kemurahan Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan itu berbeda-beda yang kita rasakan melalui pengalaman iman kita. Seperti apa sih kemurahan Allah sehingga saya masih bisa bertahan hidup sampai saat ini? Seperti apa sih kemurahan Allah sehingga saya bisa begini, saya bisa begini? Dan seperti apa kemurahan Allah sehingga saya dilayakkan, ditebus, dan diberikan anugerah keselamatan? Hanya karena kemurahan Allah. Bertajuk dari hal tersebut, berangkat dari kemurahan Allah, maka mari saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk berubah oleh pembaharuan budimu. Di dalam tema kita dikatakan bahwa pertobatan ekologis sebagai persembahan hidup. Mari kita mempersembahkan hidup kita totalitas untuk kemuliaan Tuhan. Alam ini milik Tuhan. Alam ini dicintai oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mengambil bagian untuk turut di dalamnya sebagai bentuk pertobatan kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Bukan hanya kita datang berkumpul di tempat ini, tetapi adalah ketika kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seiring dengan peringatan Hari Bumi, kita tahu bahwa bumi ini telah rusak oleh ulah manusia. Dan Tuhan menciptakan alam ini baik adanya. Kalau kita baca di Alkitab, dia selalu menilai baik. Kalau manusia satu tingkat lebih tinggi, sungguh amat baik. Tuhan menciptakan alam semesta ini baik adanya, lalu menempatkan manusia sebagai ciptaan yang paling terakhir untuk menjaga, untuk menjadi kawan sekerja Allah di dalam menjaga alam semesta. Mari kita bertobat. Bertobat untuk mengeksploitasi alam, atau bertobat untuk melakukan pemborosan energi. Kalau mindset kita pemborosan energi hanya pada materi, boleh-boleh saja. Gisel matiin kipas angin, nanti mama bayar listrik mahal. Matiin AC, jangan nyala terus AC, nanti bayar listrik mahal. Betul bahwa dengan pemborosan energi akan kantung juga akan robek, artinya banyak yang dibayar listrik. Tetapi lebih daripada itu, melalui pemborosan energi yang kita lakukan, tanpa kita sadari bahwa kita sudah menjadi penyumbang untuk kerusakan alam semesta. Mari kita bertobat. Mari mulai dari sekarang kita mengambil hal-hal yang praktis. Kalau ada colokan tidak dipakai, cabut. Ya, tidak bisa dihindari bahwa hal itu kita gunakan. Tetapi kalau tidak digunakan, matikan. Kita udah punya dua motivasi nih.
supaya kita nggak bayar listrik mahal, dan yang lebih dari itu tidak menjadi penyumbang terbesar untuk kerusakan alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menaruh hati untuk alam ciptaannya. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan telah gagal untuk menjalankan, untuk mengemban tugasnya, masih ada harapan. Yaitu melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk menebus manusia, bukan hanya untuk menebus manusia, tetapi juga memulihkan kosmik, yaitu seluruh lingkungan. Mendamaikan manusia dengan alam sekitar. Kita yang sudah merasa tertebus, mari kita damaikan diri kita dengan alam sekitar. Mengambil bagian untuk ada di dalamnya. Ya Bapak Ibu, saya mohon izin, mudah-mudahan masih betah. Saya akan memutar video, durasinya nggak panjang. Mohon kesediaan Bapak Obed untuk kita melihat. Mungkin kita sudah tahu, tidak apa-apa, tapi supaya lebih semangat lagi. Pulau Melihat baru fenomena alam terjadi yang terjadi akibat pada saat ini. Pulau baru terjadi akibat global warming. Akhir-akhir ini kita sering melihat adanya peringatan global warming yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari semua penduduk bumi. Salah satu akibat adanya pemanasan global adalah mencairnya glacier dan es di kutub. Kalian tahu kan, kalau misalkan glacier ini mencair menyebabkan air laut bertambah, dan jika terus berkelanjutan, pulau-pulau di sekitar akan tenggelam, terutama pulau-pulau yang berada di garis khatulistiwa. Karena jika es mencair di daerah kutub, airnya akan berkumpul di tengah bumi alias di area khatulistiwa. Jika begini terus, bisa-bisa Indonesia yang ada di area khatulistiwa ini bisa tenggelam. Lingkaran Arktik memanas. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa daerah di sekitar Arktik mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikan. Well, perlu kalian ketahui ya, sebuah desa di Swedia yang terkenal dingin saat ini mengalami peningkatan suhu hingga 34,8 derajat Celcius. Suhu di wilayah barat Rusia juga melonjak hingga 29 derajat Celcius. Well, dengan temperatur yang terus meningkat, tidak mengherankan ya jika kita sering melihat fenomena mencairnya es dan glacier. Sebuah studi pada tahun 2018 juga menemukan fakta bahwa massa es dari tahun 2011 sampai 2015 menghilang hingga 2 kali lipat dibandingkan rentang waktu sebelumnya. Peningkatan yang cukup signifikan ya. Seorang peneliti dari University of Colorado at Boulder Institute of Arctic and Alpine Research bernama Simon Pendleton mengatakan bahwa Arktik saat ini memanas 2-3 kali lipat lebih cepat dibandingkan bagian dunia yang lainnya. Jadi secara alami lapisan es dan glacier akan meleleh lebih cepat. Well, tentu kita jadi tambah khawatir ya setelah mendengar dari penelitian ini. Kita telah mendapatkan kehidupan yang layak di bumi. Seharusnya kita sebagai manusia dapat menjaga dan merawat bumi dari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Salah satunya untuk menekan tingkat pemanasan global adalah mengurangi penggunaan mesin yang dapat menimbulkan efek rumah kaca. Misal seperti memakai kendaraan umum, melakukan penghijauan, mematikan listrik kalau misal tidak perlu atau tidak digunakan, dan lain sebagainya. Mari kita mulai berkontribusi untuk menjaga bumi ini dengan melakukan hal-hal kecil tersebut. Oke? Nah, barusan tadi itu adalah global warming yang semakin lama semakin menjadi nyata. Menurut kalian gimana guys tentang global? Satu lagi, Kak. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair, dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar.
2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota Gak apa-apa. Turun aja. dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah.
Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Ya, makasih Pak. Kita tidak bisa memilih planet. Andaikan nama saya Mars adalah planet tempat tinggal saya akan memboyong Bapak Ibu ke sana. Karena ternyata berdasarkan penelitian planet Mars bisa untuk menjadi tempat kehidupan. Intermezzo. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Karena itu, melalui momentum peringatan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, mari kita turut mengambil bagian di dalamnya. Pertobatan ekologi kita jadikan sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Jangan melihat orang lain, ketika melihat orang lain seenaknya buang sampah, ketika melihat orang lain seenaknya boros energi, lalu kita bilang, dia juga seperti itu. Ada satu ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Ibu Penatua Liana yang masih saya ingat tentang mengubah dunia. Seorang yang mau mengubah dunia, lalu kemudian berjalannya waktu, tidak juga berubah, lalu mengubah negaranya tidak juga berselang waktu, mengubah, semakin diperkecil, mengubah daerahnya, mengubah warganya, lalu mengubah keluarganya, dan akhirnya di usianya yang tua, mengubah dirinya sendiri. Kita tidak dapat mengubah dunia untuk mengubah orang lain, mengubah mindset orang lain untuk berubah menjaga alam ini. Tetapi mari mengubah diri kita dengan mengubah kebiasaan kita, supaya bisa berdampak baik untuk bumi. Saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Saya akan baca statement penutup dari Pendeta Penrat Siagian, yaitu Sekretaris Eksekutif dari PGI, yang saya kutip dalam laman resmi website PGI. Dia katakan begini: kiranya kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian melingkupi dan menyemangati kita untuk mengalahkan keserakahan guna menjaga bumi bagi anak cucu kita kelak. Maka dengan segala bentuk usaha kita melakukan pertobatan ekologis ini agar kita memiliki pengharapan di masa depan dan juga menyediakan tempat dan lingkungan yang layak bagi generasi kita masa depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk firman-Nya. Amin.